Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut pembahasan SKB Formasi Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi di bagian kemampuan khusus yang ke-9, yaitu tata kelola privasi data sesuai dengan kisi-kisi dari Kemenpan RB tahun 2024. Sekilas terkait dengan tata kelola privasi data. Tata kelola privasi data ini adalah kerangka kerja yang komprehensif untuk mengelola dan melindungi data pribadi individu. Hal ini melibatkan seperangkat kebijakan, prosedur, peran, dan teknologi yang dirancang untuk memastikan bahwa data pribadi dikumpulkan, digunakan, dibagikan, dan disimpan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan standar etika yang berlaku. Perbedaan antara privasi data dan keamanan data. Nah, privasi data ini berfokus pada hak individu untuk mengontrol bagaimana data pribadi mereka dikumpulkan, digunakan, dan dibagikan. Sedangkan keamanan data berfokus pada perlindungan data dari akses yang tidak sah dan ancaman cyber. Prinsip-prinsip tata kelola privasi data yang pertama adalah akuntabilitas, yaitu organisasi bertanggung jawab atas data pribadi yang mereka kumpulkan dan harus memiliki mekanisme untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip privasi data. Yang kedua adalah transparansi, yaitu individu harus diberitahu tentang bagaimana data pribadi mereka dikumpulkan, digunakan, dan dibagikan. Prinsip yang ketiga adalah pembatasan tujuan, yaitu data pribadi hanya boleh dikumpulkan untuk tujuan yang spesifik, eksplisit, dan sah. Prinsip yang keempat adalah minimalisasi data, yaitu organisasi hanya boleh mengumpulkan data pribadi yang relevan dan diperlukan untuk tujuan yang telah ditentukan. Prinsip yang kelima adalah akurasi, yaitu data pribadi harus akurat dan terbaru. Prinsip yang keenam adalah pembatasan penyimpanan, yaitu data pribadi tidak boleh disimpan lebih lama dari yang diperlukan. Yang ketujuh adalah integritas dan kerahasiaan. Tentunya data pribadi harus dilindungi dari akses yang tidak sah, penggunaan, pengungkapan, pengubahan, atau perusakan. Tata kelola privasi data di Indonesia, bahwa Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi atau Undang-Undang PDP yang mengatur tentang pengumpulan, pemrosesan, dan penyimpanan data pribadi. Undang-Undang PDP ini bertujuan untuk melindungi hak fundamental individu atas privasi data dan mendorong pertumbuhan ekonomi digital. Nah, implementasi Undang-Undang PDP ini menuntut organisasi di Indonesia untuk meningkatkan tata kelola privasi data mereka. Organisasi perlu memahami bahwa kewajiban mereka berdasarkan Undang-Undang PDP dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan kepatuhan. Kita lanjut ke latihan soal yang pertama. Seorang data privacy officer atau DPO menemukan bahwa organisasi memiliki kebijakan privasi data yang belum diperbarui sejak 5 tahun yang lalu. Dalam kondisi ini, tindakan apa yang paling sesuai untuk memastikan kebijakan tetap relevan dengan regulasi saat ini? A. Membandingkan kebijakan lama dengan kebijakan perusahaan kompetitor untuk mencari kesenjangan. B. Menggunakan teknologi pemantauan otomatis untuk mendeteksi kepatuhan kebijakan lama terhadap peraturan saat ini. C. Melakukan audit internal kebijakan lama tanpa melibatkan pemangku kepentingan eksternal. D. Menghapus kebijakan lama dan membuat kebijakan baru berdasarkan framework GDPR tanpa analisis tambahan. E. Mengajukan revisi kebijakan berdasarkan aturan yang sedang berlaku di yurisdiksi tempat organisasi beroperasi. Jawaban yang tepat adalah E, yaitu mengajukan revisi kebijakan berdasarkan aturan yang sedang berlaku di yurisdiksi tempat organisasi beroperasi. Nah, pilihan ini adalah pilihan yang paling tepat karena memperbarui kebijakan harus dilakukan dengan mengacu pada aturan dan regulasi yang terbaru di yurisdiksi organisasi seperti GDPR, PDPA, atau Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Nah, pilihan A ini bermanfaat, tidak cukup jika hanya membandingkan dengan kompetitor. Ya, pilihan B tadi tidak relevan karena teknologi pemantauan tidak dapat sepenuhnya menggantikan evaluasi manual kebijakan.
Pilihan C tadi tidak terlalu terbatas dan mengabaikan kebutuhan stakeholder eksternal, sedangkan pilihan D terlalu drastis dan tidak berdasarkan analisis mendalam. Lanjut ke soal yang kedua. Dalam sebuah insiden kebocoran data, seorang karyawan yang menangani informasi sensitif gagal mengenkripsi data sebelum mengirimnya melalui email. Langkah awal apa yang paling efektif diambil oleh organisasi untuk memitigasi risiko serupa di masa depan? A. Melatih ulang karyawan yang bersangkutan mengenai praktik keamanan data. B. Membatasi akses karyawan terhadap informasi sensitif. C. Mengimplementasikan kebijakan enkripsi otomatis pada semua komunikasi email. D. Mengganti karyawan yang melakukan kesalahan dengan tenaga ahli privasi data. E. Melakukan investigasi mendalam untuk menemukan kelemahan dalam sistem keamanan organisasi. Jawaban yang benar adalah C. Mengimplementasikan kebijakan enkripsi otomatis pada semua komunikasi email. Nah, pilihan C ini adalah langkah preventif terbaik karena mengurangi ketergantungan pada kesadaran individu dan memastikan semua komunikasi yang melibatkan data sensitif terenkripsi secara otomatis. Pilihan A hanya mengatasi masalah individu, bukan sistemik. Pilihan B relevan, tetapi tidak langsung menangani pada masalah enkripsi. Pada pilihan D terlalu ekstrim untuk kasus ini. Pilihan E diperlukan, tetapi lebih relevan sebagai langkah jangka panjang. Lanjut ke soal yang ketiga. Dalam penerapan Privacy Impact Assessment atau PIA pada proyek baru, tim TI mendapati bahwa pengumpulan data pelanggan tidak sesuai dengan prinsip minimasi data. Apa tindakan yang paling sesuai untuk mengatasi masalah tersebut? A. Menghapus semua data yang tidak relevan dan menghentikan proyek sampai desain ulang selesai. B. Menyusun prosedur mitigasi risiko untuk memastikan kepatuhan dalam pengumpulan data. C. Menghubungi pihak ketiga yang terlibat untuk meminta penyesuaian metode pengumpulan data. D. Mengabaikan temuan tersebut jika data sudah dilindungi oleh enkripsi. E. Memodifikasi kebijakan PIA untuk menyesuaikan dengan proses pengumpulan data yang ada. Jawaban yang tepat adalah B. Menyusun prosedur mitigasi risiko untuk memastikan kepatuhan dalam pengumpulan data. Nah, pilihan B ini adalah langkah yang paling sesuai karena prinsip minimisasi data menekankan pengumpulan data yang relevan saja. Tindakan ini memastikan kepatuhan tanpa menghentikan proyek secara penuh seperti pada opsi A. Pada pilihan C tepat jika tanggung jawab utama ada di internal organisasi. Pada pilihan D bertentangan dengan prinsip privasi data. Pada pilihan E malah membelokkan standar PIA. Lanjut pada soal yang keempat. Sebuah organisasi menghadapi tuntutan hukum karena pelanggan mengklaim bahwa data pribadinya digunakan tanpa persetujuan. Tindakan apa yang paling mendukung pembelaan organisasi dalam situasi ini? A. Menunjukkan dokumen persetujuan pelanggan terkait penggunaan data yang relevan. B. Menyajikan bukti bahwa data pelanggan telah dienkripsi dengan teknologi terbaru. C. Menghapus data pelanggan yang bersangkutan untuk menghindari sanksi lebih lanjut. D. Menyalahkan penyedia layanan cloud yang mengelola data pelanggan tersebut. E. Mengganti data pelanggan dengan data anonim untuk mengurangi sensitivitas masalah. Jawaban yang tepat adalah A. Nah, pilihan A ini adalah langkah utama karena kepatuhan terhadap prinsip konsen atau persetujuan menjadi pilar utama dalam hukum privasi data. Pada pilihan B itu tidak relevan jika persetujuan tidak ada. Pilihan C dapat dilihat sebagai tindakan tidak transparan. Pada pilihan D justru menunjukkan kurangnya akuntabilitas organisasi. Pada pilihan E bukan solusi terhadap tuntutan hukum. Lanjut pada soal yang kelima. Dalam konteks data subject rights atau DSR, pelanggan meminta akses data pribadi yang disimpan oleh organisasi. Namun, sebagian data tersimpan di server pihak ketiga. Apa langkah organisasi yang paling sesuai? A. Menyerahkan data yang ada di server internal saja karena pihak ketiga bertanggung jawab atas data mereka. B. Meminta pelanggan langsung mengajukan permintaan ke pihak ketiga. C. Menolak permintaan pelanggan karena data tidak sepenuhnya berada di bawah kendali organisasi. D. Menghubungi pihak ketiga untuk mendapatkan data dan menyampaikannya kepada pelanggan. E. Memberikan laporan transparan tentang data yang dapat diakses tanpa melibatkan pihak ketiga.
Jawaban yang tepat adalah D. Menghubungi pihak ketiga untuk mendapatkan data yang menyampaikannya kepada pelanggan. Pada pilihan D ini tepat, karena organisasi bertanggung jawab memastikan hak akses pelanggan terpenuhi, termasuk data yang berada di pihak ketiga, sesuai dengan regulasi seperti GDPR. Pada pilihan A dan C itu menunjukkan kurangnya kepatuhan. Pada pilihan B memindahkan tanggung jawab organisasi ke pelanggan. Pada pilihan E tidak cukup transparan terhadap hak data pelanggan. Demikian video kali ini, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.